Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, perkenalkan, nama saya Windy Laili Rahmadin dari kelas S 2020B yang insyaallah akan membawakan kultum yang berjudulkan seimbang dan proporsional. Nah, menjalani aktivitas secara seimbang atau tawazun ini menjadi tuntutan fikih prioritas atau yang juga kita kenal sebagai fikih auliyat dan fikih muwazanah. Sebaliknya, berlebih-lebihan dalam menjalani aktivitas itu bukan bagian dari tuntutan fikih prioritas. Keseimbangan tersebut berlaku baik dalam aktivitas pribadi, keluarga, masyarakat ataupun entitas yang lebih luas, baik dalam ruang lingkup kesehatan, ekonomi, politik maupun yang lainnya. Sebagai contoh, menjaga kesehatan fisik secara seimbang, menunaikan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara seimbang, memenuhi hajat-hajat keluarga secara seimbang dan menunaikan kewajiban-kewajiban kantor secara seimbang. Nah, kesimpulan dari standar ini disandarkan pada dalil-dalil berikut, yaitu salah satunya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subatan wa ja'ala an-nahara nusyura, yang artinya dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangun untuk berusaha. Al-Furqan ayat 47. Lalu dalam surat lainnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyimul walakin aktsaran nasi la ya'lamun, yang artinya hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ar-Rum ayat 30. Dalam surah lainnya Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan liyakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Surah Al-Baqarah ayat 143. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, anna nafara min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwajan nabi an amalihi fi sirri faqala ba'duhum la atazawwaju an-nisaa wa qala ba'duhum la akulu al-lahma wa qala ba'duhum la anamu ala firashin فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. Beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada istri-istri Nabi tentang amal beliau yang tidak mereka ketahui. Sebagian dari mereka mengatakan, aku tidak menikahi perempuan. Sebagian yang lain mengatakan, aku tidak akan makan daging. Sebagian yang lain mengatakan, aku tidak akan tidur di kasur. Setelah memuji Allah dan menyanjungnya, beliau bersabda, mengapa mereka mengatakan demikian dan demikian, padahal aku salat dan aku juga tidur, berpuasa dan berbuka, tidak puasa yang berkelanjutan, dan aku juga menikahi perempuan. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, dia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, nas-nas tersebut telah menegaskan beberapa hal penting, di antaranya bahwa setiap manusia itu diciptakan sesuai dengan fitrah, termasuk cara pandang dan karakternya. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap manusia akan berperilaku secara manusiawi dan fitrah, menyukai hal-hal yang baik dan tidak menyukai hal-hal yang buruk sesuai dengan fitrahnya. Salah satu ciri dan indikator fitrah ini adalah keseimbangan, yaitu setiap manusia menjalankan aktivitas, baik aktivitas personal, keluarga, atau sebagai bagian dari lembaga maupun entitas lain secara seimbang. Nah, hal ini sebagaimana diilustrasikan dalam ayat tersebut dengan keseimbangan malam dan siang dan keseimbangan-keseimbangan lain yang dicontohkan oleh alam semesta dalam menjalani ritme kehidupannya sesuai dengan fitrah dan alami. Nah, salah satu indikator dari fitrah ini adalah pertengahan atau moderat. Oleh karena itu, agama Islam ini bersifat moderat atau pertengahan, tidak ekstrem ke kiri atau tidak ekstrem ke kanan. Karena ketentuan Islam sesuai dengan fitrah, sehingga bisa diterima dan ditunaikan oleh seluruh hamba. Oleh karena itu, tidak ada satupun dalam tuntunan Islam ini yang berada di luar kemampuan manusia, yang bertentangan fitrah atau menjerumuskan manusia dengan
untuk menjerumuskan manusia pada bahaya atau merugikannya. Semua tuntutan dalam Islam itu menguntungkan, melindungi, dan membahagiakan setiap orang yang menunaikannya. Nah, adapun contoh dari standar seimbang dan proporsional yaitu jika dalam bab keluarga itu sibuk dalam urusan-urusan keluarga atau domestik hingga lupa dengan peran dan tanggung jawab sosial kepada tetangga dan masyarakat adalah bagian dari tidak seimbang. Nah, begitu pula memenuhi peran sosial kepada masyarakat tetapi mengabaikan tanggung jawab sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga sehingga hajat-hajat keluarga menjadi terabaikan pun tidak seimbang. Oleh karena itu, memastikan tanggung jawab dalam keluarga tertunaikan sehingga hajat anak, istri, atau suami tertunaikan. Tetapi peran dan tanggung jawab sebagai seorang pendakwah juga tertunaikan menjadi sikap yang seimbang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada perbuatan atau kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.